Halo kawan-kawan semua, berjumpa lagi dengan vlog Eka Hani YouTube channel. Kali ini saya akan menyapa adik-adik mahasiswa yang lagi mengerjakan tugas akhir atau skripsi ya. Semangat dong, jangan menyerah untuk terus konsultasi ke dosen pembimbing, cari dan olah data, revisi, mengetik sampai kalian selesai ujian, yudisium, hingga wisuda ya. Anyway, kali ini saya mau buat tutorial untuk adik-adik mahasiswa tentang penulisan skripsi yang baik dan benar. Pedoman yang saya gunakan ini adalah pedoman penulisan skripsi jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Mus. Eits, tapi tunggu dulu, buku pedoman penulisan skripsi ini adalah yang terbaru loh ya, di tahun 2022. Oke, langsung saja. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share. Langkah awal untuk memulai menulis skripsi adalah kita mengatur space after paragraph yang ditemui di page layout. Di bagian spacing kita atur dari 10 menjadi 0 seperti itu. Setelah itu kita atur marginnya menjadi 4 cm kiri, 4 cm atas, 3 cm kanan, dan 3 cm bawah. Ini saya akan copy paste contoh sampul skripsi seperti itu. Jenis tulisannya Times New Roman, ukuran huruf 12, kata skripsi dan judul ukurannya 14, kemudian diajukan sebagai salah satu syarat ini ukurannya 12, kata oleh, nama dan nomor induk ukuran 12, fakultas, jurusan, universitas hingga tahun ukuran 14, semuanya di bold. Nah, jadi abstrak itu adalah gambaran menyeluruh mengenai isi tulisan yang dituliskan secara ringkas. Nah, fungsi abstrak ialah memberikan gambaran mengenai isi tulisan kepada pembaca. Abstrak ini diketik menggunakan Times New Roman 12, satu spasi, kayak begini. Jadi ini satu spasi dan disertai dengan kata kunci. Kata kuncinya itu minimal 3 kata kunci atau keyword. Abstrak ini ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan abstrak pakai bahasa Inggris. Nah, ini abstrak ini terdiri dari 200 hingga 250 kata dan memuat 4 paragraf. Yang pertama itu memuat nama penulis, ini dia nama penulisnya, dengan menggunakan huruf kapital dan bold. Bold itu artinya ditebalkan ya. Kemudian ada judul tulisan yang dibuat menggunakan italik atau huruf miring ya, dan nama pembimbing tanpa gelar disertai dengan tanda kurung seperti ini. Beralih ke paragraf kedua, dari abstrak ini memuat latar belakang. Kenapa penelitian itu diteliti seperti itu? Pentingnya penelitian ini seperti apa dan urgensinya itu juga seperti apa. Kemudian paragraf ketiga berisi tentang biasanya metode penulisan. Tujuannya juga bisa ada di paragraf ketiga ini dan metode yang digunakan. Paragraf keempat dari abstrak memuat jawaban dari penelitian. Jadi kalau misalnya ada 2 perumusan masalah, jadi jawaban atau kesimpulan penelitian juga harus 2. Baiklah, di sini saya akan membuat penomoran daftar isi, di mana sebelumnya sudah ada tulisan yang akan dimuat dalam daftar isi, dimulai dari halaman sampul, abstrak, hingga ke 5 bab yang ada dalam skripsi, daftar pustaka, hingga lampiran-lampiran. Baiklah, caranya adalah semuanya di bold dulu, kemudian klik kanan, pilih paragraf, pilih tabs ya, yang ada di sebelah kiri bawah. Nah, kemudian untuk membuat penomoran daftar isi yang biasanya ada titik-titik panjang itu kan, nah tab posisinya itu kita lihat di sini. Ini kan 13 dan 14, setelah itu 14,6. Nah, kita set di angka 13,5. Pertama 13,5 cm. Kita set ke yang model kedua. Kemudian untuk
tabs yang nomor kita set di none, artinya tidak ada garis, titik-titik atau garis datar seperti ini. Kemudian kita set di angka 14,5. 14 bisa juga, kalau 14,5 ini nanti terlalu jauh ya. Kemudian kita set, oke, sudah, kemudian kita klik OK. Setelah selesai, misalnya kita tempatkan nomor halaman 1, halamannya 2. Nah, kita klik tab. Nah, seperti itu. Klik tab lagi untuk selanjutnya nomor halaman akan berpindah ke left tab nomor 14 seperti itu. Nah, tinggal kita atur sendiri. Abstrak kan halaman kedua ya, 2 angka Romawi. Nah, ini 3. Oh ya, saya juga hampir lupa untuk menjelaskan bahwa halaman daftar isi ini paragrafnya adalah cukup 1,15 saja ya. Dari kalimat halaman sampul hingga setiap bab itu, dan juga daftar pustaka dan juga lampiran-lampiran itu diperlukan bold. Sisanya adalah subbab ataupun anak subbab, itu tidak memerlukan bold. Tetap ya TNR 12 ukuran fontnya. Nah, ini kita tap lagi, ini juga ya, ini yang saya buatkan warna kuning. Ini untuk penelitian kuantitatif di bab 2 dan bab 3, karena perbedaan mendasar antara penelitian kuantitatif dan kualitatif itu ada pada bab 2 dan bab 3. Bab 2 itu kerangka konsep atau teori itu untuk penelitian kuantitatif, sedangkan untuk penelitian kualitatif disebut dengan kerangka pikir. Kemudian bab 3-nya itu metode penelitian untuk kuantitatif, ada masing-masing juga ada 5, untuk kualitatif juga, namun yang membedakan adalah di ini, populasi dan sampel, jenis dan pendekatan penelitian tentunya, di mana penelitian kualitatif ini menekankan pada narasumber atau informan kunci seperti itu. Terus penelitian dalam kualitatif juga ini sangat kompleks. Oke, kali ini kita akan menuliskan nomor halaman pada bagian daftar tabel, diagram atau gambar, di mana caranya sama seperti kita membuat daftar isi ya. Jadi setelah di bold, semuanya di bold dulu, kemudian klik kanan, klik paragraf, kemudian muncul kotak seperti ini, kemudian klik tabs. Ya, kita atur, kita lihat dulu rulernya ini berhenti di angka berapa. Ternyata berhenti di angka 14,5 seperti itu. Jadi untuk yang pertama kita
ketik 13,5 untuk mengatur tabulasi titik-titik untuk berhenti di angka 13,5 cm. Kita set, jangan lupa klik model kedua. Nah, setelah itu kita atur agar nomor halamannya berhenti di angka 14 cm. Kita atur seperti ini, kemudian non, ya, set, klik OK. Oke, mari kita move ke cara untuk membuat dua nomor halaman yang berbeda dalam satu file Word. Caranya adalah di halaman sebelumnya yang kita mau break, kita tuliskan dulu bab 1 pendahuluan ya di akhir daftar tabel. Begini, kan adik-adik mau nih ya membuat dua nomor halaman yang berbeda kan, satunya angka Romawi, yang satunya angka Latin. Angka Latin itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, dari halaman sampul hingga daftar tabel itu menggunakan huruf Romawi. Nah, pada bab 1 hingga daftar pustaka dan lampiran akan digunakan huruf Latin. Jadi kita harus break dulu page-nya untuk memudahkan. Langsung saja kita letakkan kursor di depan kalimat, kemudian kita klik page layout, break into the next page. Nah, seperti itu. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, halamannya udah berubah kan, dari halaman 11 jadi halaman kedua. Kita tinggal atur, kita bold dulu nomor halamannya, kemudian link to previews. Setelah itu kita atur format page numbernya, start at 1. Kita ubah dulu format halamannya dari angka Romawi menjadi angka Latin. Kita mulai dari angka 1. Jadi perubahannya sudah jelas ya. Halaman sebelumnya itu masih menggunakan huruf angka Romawi, dan halaman bab 1 pendahuluan telah menggunakan angka Latin. Oke, kita beralih ke penulisan kutipan, penulisan tabel, gambar, dan diagram. Tulisan tabel, gambar, dan diagram menggunakan Times New Roman 12, begitupun dengan judulnya. Tapi tulisan tabel, gambar, dan diagram ini diikuti dengan nomornya, tabel ke-41 misalnya, kalau dia berada di bab 4 seperti itu. Kalau gambar 42 ini juga ada di bab 4. Kalau misalnya kita berikan tabel 32, nah dia berada di bab 3 seperti itu. Ini di bold, tapi judul tulisannya itu tidak di bold. Nah, ini nih yang paling penting. Dalam menyertakan tabel, gambar maupun diagram harus disertai oleh sumber di mana kita memperoleh data-data itu. Misalnya kita olah sendiri melalui hasil observasi, data sekunder, kemudian dari dinas apa begitu ya, dari kelurahan Z misalnya yang saya tuliskan di sini. Nah, itu tuh harus jelas tahunnya juga. Beralih ke kutipan dalam teks, skripsi yang saya jadikan model ini menggunakan APA Referencing Style. APA Style merupakan tipe penulisan yang banyak digunakan dalam penyusunan skripsi. Gaya pengutipan APA adalah gaya yang berlaku umum berformat penulis, tanggal, atau yang biasa disebut dengan author date, yang digunakan untuk mengutip dan memberikan sumber informasi untuk tugas tertulis maupun publikasi ilmiah. Contohnya seperti di layar ya. Nah, nama belakang penulis ditulis bersamaan dengan tahun penulisan. Namun biasa juga ditambahkan dengan tanda titik 2 dan nomor halaman. Atau kalau adik-adik mahasiswa biasa mendengar tentang footnote dan body note, nah APA style ini
bentuknya adalah body note. Dengan menuliskan nama kedua dari penulis, diikuti dengan tahun tulisan itu terbit, dan juga bisa menyertakan halaman, ya seperti pada contoh di layar ya. Adapun kutipan yang berada di akhir kalimat atau berada di akhir paragraf itu, nama kedua dari penulis itu termasuk ke dalam tanda kurung ya. Jadi nama penulis, tanda koma, tahun tulisan, bisa ditambahkan dengan nomor halaman atau tidak, kemudian tanda tutup kurung, dan diakhiri dengan tanda titik. Jika kutipannya berada di awal paragraf, maka nama kedua penulis itu berada di luar tanda kurung. Seperti pada contoh ini ya. Pada bab 1, pendahuluan memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, hingga pada sistematika penulisan. Nah, latar belakang masalah ini sudah cukup jelas ya, di mana masalah dalam penelitian dijelaskan secara rinci mengapa adik-adik mahasiswa tertarik untuk meneliti hal tersebut, dan apa urgensi penelitian atau apa pentingnya penelitian yang adik-adik teliti untuk dijadikan sebuah skripsi seperti itu. Kemudian apakah ada perbandingan penelitian adik-adik dengan penelitian sebelumnya. Nah, itu diuraikan di bagian latar belakang. Kemudian rumusan masalah itu berupa pertanyaan yang dijawab untuk kemudian dibahas pada bab 4 pembahasan, dan kemudian jawabannya pada bagian kesimpulan. Tujuan dan manfaat penulisan saya pikir sudah jelas ya. Tujuannya adalah untuk menjawab rumusan masalah, kemudian manfaatnya dapat berupa manfaat teoritis maupun manfaat praktis seperti itu. Kemudian sistematika penulisan juga terdapat di bab 1, di mana adik-adik diminta untuk menjabarkan secara rinci per bab. Bab 1 berisi apa, bab 2 berisi apa, bab 3 memuat tentang apa, 4 apa, dan kelima adalah apa. Pada penelitian kuantitatif, bab 2 dituliskan sebagai kerangka konsep atau teori. Sedangkan pada penelitian kualitatif, bab 2 dituliskan kerangka pikir. Jadi perbedaannya di situ ya. Nah, subbab pada penelitian kuantitatif bab 2 itu yang pertama adalah tinjauan pustaka, konstruksi model teoritis, model analisis, hipotesis, operasionalisasi konsep. Jadi ada 5 subbab. Terus sedangkan untuk kerangka pikir pada penelitian kualitatif hanya memuat 2 subbab. Yang pertama adalah tinjauan pustaka yang berisi teori-teori konsep yang dinilai dapat menjelaskan permasalahan penelitian. Selain itu, tinjauan pustaka juga memuat argumentasi pemilihan teori atau konsep tersebut. Selanjutnya ada konstruksi kerangka pikir yang memuat penjabaran kembali konsep utama penelitian ke dalam definisi konsep dan dimensi-dimensinya yang dapat berperan menjadi pedoman peneliti dalam memahami fenomena penelitian. Selain itu, konstruksi kerangka pikir juga memuat identifikasi dan penggambaran hubungan antara faktor yang akan dinilai tingkat relevansi atau kesesuaian dengan fenomena yang ada di lapangan. Untuk penelitian kuantitatif tadi, tinjauan pustakanya lumayan sama dengan penelitian kualitatif, hanya ditambahkan conditional proposition atau categorical proposition yang diturunkan dari penjelasan-penjelasan dalam teori atau konsep yang dipilih untuk dijadikan dasar konstruksi kerangka teori dari permasalahan penelitian. Kemudian konstruksi model teoritis itu memuat penjabaran kembali konsep utama ke dalam definisi konsep dan dimensi-dimensinya yang akan dirumuskan menjadi sebuah variabel berjumlah lebih dari 1. Ada
mengubah konsep ke dalam variabel, kemudian memunculkan variabel bebas ya yang ada dalam konstruksi model teoritis. Kemudian model analisis memuat penggambaran hubungan antara variabel. Hipotesis ya dirumuskan untuk dapat menggambarkan secara jelas arah hubungan antar variabelnya. Lalu operasionalisasi konsep memuat definisi operasional dari konsep dan dimensi penting yang ada dalam penelitian, lalu mengajukan indikator dari masing-masing konsep yang sebaiknya mendekati tingkat empiris. Kemudian beralih ke bab 3 juga berbeda ya. Untuk penelitian kuantitatif ada populasi dan sampel, sedangkan untuk penelitian kualitatif terdapat narasumber atau informan kunci. Selanjutnya bab 4 adalah pembahasan hasil penelitian. Pada penelitian kuantitatif, isi dari pembahasan hasil penelitian ini memuat gambaran umum objek penelitian, variabel penelitian, serta analisisnya. Bab ini menggambarkan karakteristik objek penelitian yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti secara rinci. Nah, gambaran data yang rinci tidak hanya disajikan dalam bentuk statistik, namun juga dibantu oleh wawancara dan observasi. Adapun variabel yang dijelaskan pada bab 4 ini adalah variabel yang dianggap dapat memperjelas asumsi penelitian. Analisis yang digunakan terkait data tidak boleh sekedar membahas tabel atau data hasil analisis ke dalam bentuk kalimat, namun juga harus dilakukan interpretasi dengan cara menghubungkan atau membandingkan dengan teori yang ada dengan data yang telah dianalisis. Sedangkan pada penelitian kualitatif, bab 4 dapat memuat beberapa subbab sesuai dengan hasil temuan di lapangan, seperti gambaran tentang hasil temuan penelitian yang dikaitkan dengan teori yang digunakan. Lanjut ke bab 5, kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam pokok permasalahan, sedangkan rekomendasi terkait dengan saran-saran yang bersifat praktis maupun teoritis. Berikut adalah daftar pustaka yang disusun berdasarkan abjad ya, mulai dari huruf A hingga huruf S yang paling terakhir. Jika mengutip buku, maka judul buku harus ditulis italik atau miring. Jika mengutip dari jurnal, judul tulisan jurnal tidak diketik italik, namun harus diberi tanda petik. Yang di italik adalah nama jurnal itu. Adapun pengaturan paragraf pada daftar pustaka adalah cukup pada 1,15. Berikut contoh penulisan daftar pustaka. Nah, setelah daftar pustaka, biasanya kita akan menuliskan lampiran-lampiran seperti itu. Nah, lampiran-lampiran ini dapat memuat pertanyaan wawancara, pertanyaan-pertanyaan kuesioner, hasil dokumentasi berupa foto maupun hasil observasi lapangan. Oke, sekian dulu video tutorial pembuatan skripsi dari vlog Kahani YouTube channel. Semoga bermanfaat ya.